kami, area operator kami di lapangan yang juga harus sekolah itu juga udah 200 cabang di seluruh Indonesia ya. Jadi mulai dari beri koneksi lebih pakai Bisnet. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk penonton channel YouTube Sandikta. Balik lagi dalam segmen podcast Sandikta. Hari ini saya gak sendirian, Pak Dede. Saya kedatangan tamu jaringan internet, salah satu jaringan internet ternama. Siapa yang gak kenal dia ini? Pasti kenal semua jaringan internet ini. Kita Sandikta kedatangan dari Bisnet. Tepuk tangan. Halo, selamat baiklah. Oke, pagi. Kita kedatangan Pak Henry dan Pak Indra. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Pak Indra Sehat, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi kita hari ini kita kedatangan dari Bisnet. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu Pak Henry, Pak Indra. Mungkin profilnya atau dari branch mana atau cabang mana. Siap. Biar para penonton kita tahu. Baik. Silakan Pak Henry, Pak Indra. Oke, halo selamat pagi kawan-kawan dari Sandikta. Salam kenal sebelumnya dengan kami, saya Henry dengan Mas Indra. Kami dari Bisnet Jati Makmur, area Kota Bekasi. Seperti itu. Pak Henry sebagai apa Pak di sana Pak? Saya sebagai branch leader untuk area Bekasi Jati Makmur. Branch Jati Makmur. Pak Indra? Ya, kebetulan saya jadi akun eksekutifnya untuk segmen bisnis untuk di area Bekasi, Depok sampai dengan Karawang. Wih, lebih luas lagi berarti Pak Lebih Indra. luas lagi gitu. Ya, alhamdulillah kita sudah kedatangan langsung nih teman-teman. Jadi kebetulan Bisnet ini sudah bekerja sama dengan SMK Sandikta ya Pak ya, Betul, Pak Henry. Jadi kemarin juga kita sudah melaksanakan, nggak kemarin aja sih, udah beberapa pertemuan terakhir ini kita sudah melaksanakan kerjasama bareng dengan Bisnet, mulai dari guru tamu, PKL dan lain-lain. Jadi alhamdulillah terima kasih sudah mau bekerja sama dengan SMK Sandikta Pak Henry, Pak Indra. Ya, terima kasih kembali. Tapi sebelumnya cerita dikit dong awal mula di Bisnet itu Pak Indra dan Pak Henry. Oke, mungkin kalau dari saya, kebetulan saya join dengan Bisnet itu sejak tahun 2021 untuk area wilayah Jawa Barat, Cirebon, lalu bergeser sampai dengan saat ini ke area Bekasi, seperti itu. Jadi sejak tahun 2021 saya dengan Bisnet, sebelumnya saya kebetulan di salah satu provider di Indonesia, GSM, seperti itu. Cuman sudah join dengan Bisnet sejak 2021, seperti itu Bapak. Pak Indra? Kalau saya sih dari tahun 2017 itu join di Bisnet, untuk areanya pertamanya di Jakarta. Dari Jakarta terus pindah ke regional Bekasi ini. Oke. Pak Henry, pertanyaan saya nih yang pertama, saya tuh nggak tahu ini benar atau enggak ya, Bisnet itu provider atau bukan? Bagian dari provider ya? Atau hanya jaringannya aja? Bagian dari provider termasuk yang provider internet. Oh, yang untuk internet. Berarti salah satunya. bedanya sama GSM? Teknologinya aja biasanya membedakan untuk yang kalau ISP ini kan internet provider ya, dengan kabelnya fiber optik. Kalau yang kami Bisnet ada beberapa lagi nanti yang berbeda, jaringannya berbeda juga ya. Salah satunya itu fiber optik, lalu untuk yang GSM biasanya dengan radio frekuensinya dia. Gitu. Oh, berarti hanya di internetnya, untuk internetnya ya? Only internet kalau di kami. Tapi ada beberapa line up bisnis juga ada yang data center dan lain-lain kita ada. Seperti itu. Untuk cloud-nya juga pun ada. Jadi lebih mungkin internet dan turunannya. Jadi internetnya core bisnisnya di internet, tetapi kan di samping internet itu kan ada beberapa layanan juga. Ada di segmen bisnis, retail, dan itu nanti juga berkembang lagi ke segmen bisnis yang lainnya. Oh, luas berarti ya Pak? Luas, cukup luas. Jadi sebenarnya kalau di bisnis itu kita semua yang berkaitan dengan teknologi jaringan dan internet itu
mudah-mudahan kita bisa sediakan gitu. Bisa. Karena emang Provide. kalau dari saya yang awam gitu ya Pak ya, taunya kan emang ini provider internet kayak gitu. Iya. Jadi itu aja, ternyata emang kalau bawahannya lagi ternyata yang luas ya. Banyak. Banyak. Betul. Layanannya banyak, terus segmentasinya juga ada banking, ada pemerintahan juga, terus ada yang lain-lain seperti BUMN gitu. Terus banyak segala macam juga, kita ada beberapa yang mereka butuh koneksi internet, tapi nggak cuma koneksi internet aja sih, tapi lebih ke ada data centernya juga. Betul. Terus cloud computing, terus juga dari misalnya butuh untuk koneksi untuk langsung ke cabang-cabang gitu, kita juga punya. Udah ada berapa cabang sekarang? Totalnya kalau di bisnet itu lebih dari 200 cabang di seluruh Indonesia ya. Jadi mulai dari Pulau Jawa, Bali, terus langsung ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai terakhir itu NTT ya. Ya, Nusa Tenggara kita ada. Udah ke timur berarti ya. Ya. Betul. Oh, berarti udah sampai Indonesia Timur ya Pak ya? Dah, Betul. Labuan Bajo kita juga udah ada data center di sana. Waduh. Mantap. Karena menurut saya pribadi ya Pak ya, internet ini sudah jadi kebutuhan primer kalau menurut saya pribadi ya, walaupun waktu saya sekolah itu mana tersier, mana premier, mana sekunder, tapi Betul. setiap orang kayaknya di kota-kota besar sekarang ini seperti Jakarta, Bekasi dan lain-lain nggak bisa jauh dari internet Pak. Betul. Kayak gitu. Jadi kira-kira apa yang diberikan Bisnet untuk masyarakat nih Pak, untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan internet? Karena saya pribadi di rumah, nggak di jalan, atau di tempat makan pun wifi-nya mas, passwordnya apa kan, kayak gitu-gitu kan. Nah, kira-kira apa yang nih Pak? Oke, baik. Yang pertama adalah saat ini memang betul kebutuhan internet kita itu menjadi kebutuhan utama ya, atau kebutuhan pokok ya, apalagi di kota-kota besar. Yang paling utama memang ya kebutuhan di sektor sekolah, atau bisnis, atau untuk yang perumahan. Dan kita memang menyasar di semua segmen itu. Dan kebetulan untuk yang sekolah Sandikta ini adalah termasuk yang segmen bisnisnya dengan Mas Indra ya, gitu kan. Jadi makanya dari semua itu ya, kebutuhan internet kita itu adalah kebutuhan yang paling utama untuk pembelajaran, untuk online shop, atau untuk mungkin kebutuhan yang secara pribadi yang lainnya, shopping dan lain-lain. Itu sekarang gitu dengan kebutuhan internet itu sudah sangat berketergantungan sekali gitu ya Pak ya, seperti itu. Iya, karena kan ya nggak bisa lepas ya Pak ya sekarang internet ya, walaupun banyak provider tapi kan mencoba untuk memberikan yang terbaik setiap provider masing-masing. Betul. Gitu. Karena saya juga ya kalau ke tempat makan nyari jaringan apa wifi-nya nih, passwordnya apa, atau misalkan di rumah juga pasti menggunakan internet. Siap. Nah, yang membedakan kapasitasnya dengan provider lain apa tuh Pak? Kalau Bisnet semua infrastrukturnya by Bisnet. Jadi kita totally dari jaringan dari rumah ke internasional kita adalah milik Bisnet. Gitu. Seperti itu. Jadi semua dihandle oleh tim internal Bisnet dan semua memastikan buat deliver layanan ke customer itu dirasakan secara excellent. Seperti itu. Mungkin relate sih dengan visi misinya Bisnet gitu ya. Jadi sebenarnya gini, Bisnet itu ada untuk dari pimpinan kita nih melihat bahwa ada kesenjangan teknologi yang ada di Indonesia ini. Nah, Bisnet itu hadir supaya kita meminimalisir gap teknologi antara kota-kota yang besar dengan pelosok-pelosok desa gitu. Jadi supaya gimana antara di pelosok sampai di tengah kota besar ini merasakan teknologi yang sama. Betul. Jadi gitu, kurang lebih gitu. Nah itu kita bawa visi ini supaya masyarakat Indonesia itu bisa merasakan gimana sih internet yang excellent tadi. Lebih ke sana. Iya, sangat luar biasa ini Bisnet sudah menjangkau. Saya waktu itu pernah dengar gini Pak, waktu guru tamu tahun lalu. Jadi ceritanya Bisnet ini
memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi SMK Sandikta jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Itu kalau nggak salah sampai bawah laut Pak, kalau nggak saya pendengaran saya Pak ya. Itu gimana tuh maksudnya Pak? Oke, jadi yang pertama memang untuk memberikan layanan kita yang excellent, yang prima ini, bisnis senantiasa terus berkembang, terus memperbaiki atau menambah jaringan-jaringan kami yang lebih kuat lagi. Salah satunya adalah kabel bawah laut. Jadi yang pertama saat ini adalah kita ada namanya Bisnet Cable System. Itu kita sedang proses yang pertama itu kita sudah jadi dari mulai Pulau Jawa, Sumatera sampai dengan Pulau Bangka. Itu kita sudah ngeling. Ya. Lalu untuk yang next step-nya adalah kita ada di kabel yang kedua. Jadi Pulau Jawa, Pulau Bali, dan juga Kalimantan. Karena kan Kalimantan nanti akan menjadi pusat ya Pak ya. Jadi kita akan mencoba untuk memastikan koneksi kita ngeling antar tersebut. Jadi baik itu kabel laut, itu kita buat juga. Gitu. Berarti prosesnya udah dari sebelum-sebelumnya Pak? Sebelum-sebelumnya. Kita sekarang sedang berproses ke kabel sistem yang kedua ini. Apa tuh yang kedua Pak? Yang kedua itu dari yang Jawa, Bali, dan juga ke Kalimantan. Gitu. Oke. Iya, saya sempat dengar waktu proses pembelajaran itu kan. Katanya bisnis itu masang lewat bawah laut, wah luar biasa itu prosesnya. Seperti apa kan kalau misalkan lihat langsung? Ya seperti itu. Nah kalau kemarin kan juga jadi guru tamu lagi nih. Betul. Terus gimana Pak anak-anak nih di SMK Sandikta? Oke, yang event kemarin kita di guru tamu itu termasuk yang aktif anak-anaknya, termasuk yang banyak bertanya juga bahkan tentang jaringan satelit, walaupun toh memang kami juga memang belum atau bukan yang expert di sana, tapi kita coba untuk memisahkan antara jaringan fiber optik, lalu jaringan GSM, lalu jaringan yang satelitnya gitu. Jadi ada beberapa yang memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswa Sandikta yang memang interest ya untuk teknologi-teknologi itu, dan juga mungkin yang menjadi generasi masa depan ya nanti akan menjadi PIC di bidangnya masing-masing ya. Nah, itu kita coba untuk berdiskusi lah ya, namanya seperti itu. Jadi lebih ke yang sharing-sharing seperti itu yang kami ketahui, dan yang mungkin teknologi kedepannya akan lebih hype lagi atau lebih familiar lagi ke depannya, seperti AI, data center, dan lain seperti itu Bapak. Udah masuk AI berarti Pak ya? Kita pun juga sedang berproses ke arah sana gitu. Jadi salah satu contohnya untuk bisnet, jika customer atau customer bisnet yang merasakannya itu lewat web service kami atau live chat kami, itu kami sudah menggunakan teknologi AI. Jadi silakan dicek di bisnethome.net. Itu nanti ada live chat-nya, baik itu komplain, menanyakan tentang jaringan atau paket-paketnya, itu semua sudah di-handle dengan AI. Gitu. Walaupun toh masih ada hybrid dengan human-nya ya Pak ya. Jadi masih ada hybridnya dengan human-nya, kita sudah menerapkan hal tersebut gitu. Makanya kita mulai berubah ya Pak ya dengan new generation ini. Betul. Gitu menuju generasi emas katanya Pak. Betul Bapak. Berarti tanggapan siswa sangat ini Pak ya, sangat antusias sekali gitu, seperti itu. Ya alhamdulillah Pak, kalau ini kan suatu pengalaman baru ya Pak ya. Betul. Mungkin biasanya siswa diajari sama guru, tapi secara hari ini atau kemarin itu langsung dari praktisinya langsung. Cara ngajarin gimana fiber optik dan lain-lain. Betul. Terus kedepannya apa lagi nih Pak kira-kira bisnis yang mau dibuat? Kedepannya kita memastikan buat infrastruktur kita terkoneksi dengan lebih baik lagi dan lebih secure lagi, lebih aman lagi, secara data center, secara cloud computing kami pun juga sama, tapi yang dipastikan adalah memang deliver layanan ke customer itu untuk khususnya di area Bekasi, Kota dan Kabupaten ini bisa tercipta dengan yang sebaik-baiknya, terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oh, ini berarti daerah Bekasi dan sekitarnya ya? Betul, Kota dan Kabupaten Bekasi kita ada total di 85.000 home pass. Oke. Ya, jadi ada 5 cabang kantor branch Bisnet di Bekasi, Kota dan Kabupaten dengan total di 85.000 home pass. Gitu. Kita terus berkembang nanti dengan penambahan branch-branch yang lainnya. Gitu. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Pak, Mbps itu sekian berapa? Kita startnya dari 65 Mbps sampai dengan 400 Mbps. Itu yang paling tinggi ya? Kalau dengan
total di range harganya di 250.000 sampai dengan 700.000. Kebutuhan untuk yang segmen perumahan ya atau home seperti itu. Ya, paling itu sesuai sama misi kita juga ya. Maksudnya untuk tahun 2025 ini kita ada campaign ya. Campaignnya Bisnet nih gitu. Kita akan memberikan lebih untuk pelanggan-pelanggan kita. Beri koneksi lebih pakai Bisnet. Ya. Itu sedang berjalan atau mau Sedang berjalan. kampanye? Sedang berjalan dan ini untuk promo-promonya juga tetap ada gitu kan. Karena memang Bisnet ini selama yang saya bekerja di involve ya di Bisnet itu memang kalau untuk pelanggan itu memang kita karena menjualnya jasa, jadi untuk pelanggan ini memang kita harus memberikan servis yang terbaik. Iya betul Pak. Terus pertanyaan saya satu nih Pak, untuk lulusan SMK bisa nggak sih Pak kerja di Bisnet? Oke, jadi kebetulan juga kemarin ada pertanyaan juga ya dari teman-teman siswa Sandikta ya. Untuk yang di Bisnet sendiri khususnya untuk bagian teknisi atau tim teknis kami itu kita sangat dibutuhkan sekali untuk gitu ya. untuk lulusan-lulusan yang memang related dengan kebutuhan kami di tim teknisi gitu. Jadi bisa untuk melamar langsung dengan bisa berarti ya Pak ya? Bisa betul, bisa sekali, sangat bisa sekali. Seperti itu. Tuh, masuk SMK Sandikta, lulus kerja di Bisnet. Iya. Karena kan memang sudah beberapa kali kan kita juga jadi gini. Antara Bisnet dengan pelanggan itu, terutama pelanggan buat edukasi sama kesehatan ya, Bisnet itu sangat concern banget gitu, buat support apapun kegiatan, entah itu dari kesehatan, entah itu dari pendidikan, itu kita memang pasti support banget, gitu. Terutama kalau misalnya memang dari teman-teman Sandikta yang TKJ yang memang memenuhi kualifikasinya, datang langsung ke Bisnet gitu ya. Kita dengan tangan terbuka. Buat PKL juga. PKL bisa Pak ya? PKL bisa. Kemarin itu kan udah ada dua atau 3 kali gitu. Siswa dari Sandikta itu kita ini kok. Ya, kita memang setiap tahunnya kita menerima praktik kerja lapangan ya. Dari khususnya memang yang diutamakan adalah yang memang sudah berlangganan dengan Bisnet. Nah, itu untuk memang prioritaskan, itu yang utama. Lalu ada juga ya di beberapa area juga pun sama melakukan hal tersebut. Kita ada praktik kerja lapangan dari beberapa mungkin siswa-siswa gitu dengan maksimumnya. Biasanya satu branch itu atau satu kantor cabang itu di 2. Di dua siswa yang memang di hire untuk praktik kerja lapangan gitu, dan itu benar-benar diterjunkan real seperti memang tim teknis Bisnet itu melakukan troubleshoot, melakukan perbaikan di sisi customer, di sisi kabel aksesnya, itu kita benar-benar diterjunkan sesuai dengan real job desk dari teman-teman tim teknisi kami. Jadi memang benar-benar nanti akan siap untuk bekerja gitu. Berarti di lapangan pun diajak ya teman-teman PKL ya Pak? Betul. Mereka hanya di office aja ya? Betul. Mereka praktek kerja langsung sesuai dengan mempersiapkan alat, nanti mungkin menjadi menjadi tim teknis di lapangan juga, mentres dan lain-lainnya itu dilakukan seperti tim teknis Bisnet melakukan pekerjaannya. Luar biasa. Karena emang itu sih Pak yang dibutuhkan teman-teman siswa yang sekarang ini, terjun ke lapangan. Jadi nggak cuma hanya melihat, tapi langsung ke lapangan membantu teknisi. Betul. Ya mudah-mudahan sih bisa membantu dari Bisnet itu sendiri ya Pak, dalam pengerjaan atau ada masalah atau sistem yang lain-lain kayak gitu. Ya pasti gitu. Jadi memang di setiap branch yang memang menerima siswa-siswa yang PKL ini memang diterjunkan memang siap kerja gitu. Jadi memang melaksanakan SOP dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan SOP-nya Bisnet gitu. Menggunakan safety segala macamnya gitu, disamakan persis seperti tim teknis kami melakukan pekerjaan di lapangan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Dedi. Terus Pak Henry, kalau mau langganan Bisnet nih, teman penonton dari
Sandikta. Gimana caranya? Oke, kita sudah banyak channelnya juga ya Pak ya. Jadi web kami di bisnethome.net, nanti bisa langsung live chat. Lalu juga ada kantor perwakilan kami di beberapa cabang pasti ada, bisa langsung datang juga ke kantor kami. Atau mungkin ada bertemu dengan tim lapangan kami, area koordinator kami di lapangan yang memang bisa langsung menghandle atau mengecek lokasi customer ini tercover atau tidak, seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa channel kami seperti itu. Terus kalau pelanggan yang udah berlangganan nih Pak, Siap. terus kira-kira ada monitoring sendiri khusus nggak Pak? Atau ada monitoring ke customer yang pelanggannya? Ada Bapak, jadi kebetulan memang kita punya sistem juga mengecek apakah itu secara redamannya baik atau tidak. Nanti ada sistem alertnya, itu kita pastikan untuk hal tersebut kita maintain dengan baik. Even itu terjadi ada sistem alert di command center kami, itu akan dilakukan pengecekan langsung oleh tim teknisi kami di lapangan, melakukan memastikan dulu jaringannya di sisi customer bermasalah atau tidak, lalu melakukan komunikasi untuk ke customer bersedia divisit atau tidak, itu nanti kita lakukan secara terstruktur seperti itu. Intinya memastikan customer ini menerima layanan bisnis dengan baik. Dan juga untuk untuk semua customer bisnis ya Pak ya, itu kita memberikan retensi buat promo existing namanya. Jadi jika memang masyarakat yang menggunakan bisnis atau customer bisnis menginginkan promo yang berlaku, kita memberikan solusi juga seperti itu. Melaluinya dari nomor WhatsApp jam. Kalau untuk WA Brands ini memang untuk office hour dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kan kita juga ada di situ seperti yang tadi Mas Henry bilang, kita ada channel-channel lain. Contohnya yang 24 jam call center di 1.500.933 untuk yang retailnya, terus 1.900.988 untuk yang bisnisnya, terus ada lagi untuk websitenya di www.bisnetnetwork.com, terus ada lagi di live chatnya di bisnethome.net, itu udah ada live chatnya masing-masing. Jadi kita semua channel yang supaya gimana nanti pelanggan bisa in touch langsung dengan tim bisnet, itu kita sediakan. Jadi memudahkan lah. Berarti emang benar-benar entah itu call center atau standby teknisi itu benar-benar itu udah saling ngeling. Jadi pada saat ada tiket laporan kendala atau alarm terjadinya gangguan, itu langsung eskalasi ke masing-masing divisi, itu langsung udah otomatis. Oh gitu. Ada berapa orang tuh biasanya tuh Pak? Kalau tim kita mungkin kalau tiap cabang ya beda-beda ya. Tiap cabang average-nya mungkin di total di tim desk itu sekitar 20 orangan. Jadi sekitar average-nya di tim teknis dan tim area lapangan sales area itu sekitar total 20 orangan. Average ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang lebih, ada yang sekitar segitu juga. Jadi average-nya di 20 orangan. Karena emang keperluan dari kayak misalkan contoh sekolah nih Pak, kalau melaksanakan ujian menggunakan internet dan lain-lain, itu kan juga harus sekolah itu juga udah mengantisipasi nih gimana biar nggak nge-lag atau dan lain-lain. Jadi mungkin dari bisnis sendiri juga sudah mengantisipasi itu, setiap tim ada yang terjun ke lapangan atau dari itunya, dari jaringannya dan lain-lain. Begitu kan juga perusahaan-perusahaan juga kan Pak ya? Betul. Ya, betul. Itu kita prioritasin, memang segmentasi untuk bisnis itu memang kita prioritaskan. Perusahaan-perusahaan ke perumahan-perumahan, jadi emang harus standby Pak ya? Betul, standby. Pak Henry, Pak Indra, kira-kira apa nih yang mau ngomongin buat penonton terakhir, buat penonton Sandikta dari Bisnet? Beri koneksi lebih, pakai Bisnet. Pakai Bisnet semua ya, pakai Bisnet. Masuk SMK Sandikta terus pakai Bisnet. Benar. Pak Indra, ada yang mau disampaikan nggak untuk penonton? Paling kita juga mau ngucapin terima kasih buat guru-guru Sandikta, terutama buat kepala sekolah ya Pak Heru. Terima kasih banyak udah dikasih kepercayaan ke Bisnet buat kita bekerja sama. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus gitu.
apapun kalau misalnya memang ada kekurangan dari bisnet, ada misalnya bisnetnya kurang nih gitu ya dalam apa kita memberikan layanan atau apa, monggo gitu. Info ke kita biar kita bisa sama-sama improve ke depannya gimana. Kalaupun ada juga kira-kira dari kayak gini nih misalnya ada podcast nih Sandikta nih, tolong dong ayo kita sama-sama gimana caranya gitu buat kita bisa tetap kerjasama dengan baik, terus apa ya kira-kira yang bisa kita bantu gitu. Silakan aja Pak. Kita collab bareng. Kita collab bareng. Kita collab atau gimana gitu ya. Siap. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Henry, Pak Hendra. Saya juga terima kasih nih sudah mau datang ke podcast Sandikta. Terus juga terima kasih sudah mau menjadi guru tamu, memberikan pembelajaran untuk siswa-siswi TKJ khususnya. Sama. Terus juga nanti ke depannya mudah-mudahan terus seperti ini Pak ya. Bisa terus kita berkembangkan lagi ke depannya. Benar. Karena emang SMK Sandikta ini harus lebih dekat lagi dengan industri Pak, terutama kelas 12 dan alumni-alumninya. Gitu. Bergerak terus maju. Iya betul Pak. Benar, baik. Ya paling itu aja Pak dari saya podcast Sandikta. Terima kasih ya Pak sudah hadir Pak Henry. Terima kasih Pak Hendra. Jadi semuanya terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.